A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-A'raf ayat 38 sampai 43. Qala dkhulu, Allah telah berfirman, udkhulu, masuklah kalian ke dalam neraka, fi umamin, dengan umat-umat, qad kholat, yang telah lebih dulu, min qablikum, dari sebelum kalian, minal jinni, dari golongan jin, wan nasi, dan manusia, wal insi, dan manusia, finnar, di dalam neraka. Kullama dakhalat, setiap kali masuk, ummatun, sebuah umat, la'anat ukhtaha, maka melaknat ya saudara-saudaranya yang masuk sebelumnya. Ya, kita sampai situ dulu. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang digiring masuk neraka. Nauzubillah, nih, orang kafir, orang munafik, yang termul itu tuh ya, yang maksiat, yang jinah, yang judi, yang korupsi, pokoknya orang yang di neraka. Allah berfirman kepada orang yang masuk neraka, apa kata Allah? Udkhulu, masuklah kalian, ya, masuklah kalian, ya, seperti ya, sama dengan fi jumlatin umamin, umat-umat yang dahulu dari golongan jin dan manusia. Jadi orang-orang yang mau masuk neraka ini begini nih, kata Allah, masuk kalian semuanya dengan orang-orang yang sebelum kalian. Jadi disatukan tuh dengan orang-orang umat Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, ya, umat Nabi Soleh, ya, kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum-kaum yang durhaka kepada Allah dari sejak awal sampai akhir masuk tuh. Nah, setiap masuk, kullama dakhalat ummatun, setiap ada kelompok yang masuk, ini kelompok misalnya dari umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Shu'aib, umatnya kaum Ad, kaum Samud, masuk tuh kan dalam neraka. Ketika masuk, la'anat ukhtaha, maka setiap yang masuk dalam neraka melaknat semua yang sebelumnya. Jadi saling melaknat. Syukurinlah, kalau kita syukurin lu, gua juga udah ngerasain, ya, gitu kira-kira lah, ya. Kalau di ayat ini juga dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 25, summa yaumul qiyamah yaqulu ba'dhum li ba'din, di hari kiamat sebagian mengingkari dengan sebagian yang lain. Ittaba'al ladzina tubi'u minal ladzina tabarra'ul azab taqattat bihul asbab, Al-Baqarah 166. Orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti, ya, pendeta dengan umatnya tuh kan dia masuk neraka tuh. Itu berlepas diri, dan nggak mau tahu jawab. Ya, ketika segala hubungan mereka terputus, ayah dengan anak, suami dengan istri, dengan siapapun sama-sama kafir, masuk tuh. Ya. Dan di dalam ayat Al-Baqarah 167, makanya apa katanya mereka nih? Wa qalat law anna lana qarratan fatabaru minhum kama tabaru minna kata yurimullahu a'malu asarat alaihim wa ma hum yakhruj minan nar. Seandainya kami dapat kembali ke dunia, kami pasti berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Seandainya tahu nih kami kembali ke dunia, kami nggak mau tuh ikutin orang itu, ngikutin pendeta itu, ikutin raja itu, ikutin pemimpin itu. Kalau tahu seperti ini, kami di neraka itu nggak berlepas diri, nggak mau tanggung jawab, ya. Lu salah sini karena mengikutin gua, kira-kira begitu, ya kan? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Janda, semua itu sama tuh, ya. Auzubillahi min dzalik. Jadi setiap yang masuk ke neraka itu melaknat. Bisa kiranya syukurin lu, gua udah ngerasain ini, ya. Hatta idza daraku fiha jami'an, sehingga ketika mereka menyusul, semuanya berkumpul nih antara
umat-umat yang dahulu dengan umat yang kemudian, dengan umat akhir zaman yang sama-sama masuk neraka, semuanya qalat ukhrahum. Mereka berkata, yang terakhir nih ngomong nih, ululahum kepada orang yang dahulu yang masuk duluan. Yang terakhir ngomong kepada orang-orang yang duluan masuk neraka, Rabbana haula'i adalluna fa'atim ajaban di'fan minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, mereka ini yang telah menyesatkan kami, maka datangkanlah kepada mereka siksaan yang lebih besar dari neraka. Begitu. Saking melaknatnya orang yang belakangan masuk neraka. Ya, ini kan pendeta nih, dia masuk duluan nih masuk neraka. Yang pertama kali menyembah patung misalnya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya, atau orang tuanya, nenek moyangnya, dia belakangan masuk neraka. Kata mereka nih, ya Allah, mereka ini telah menyesatkan kami cuma ngikutin doang, cuma ngintilin doang. Fir'aun, Qarun, Bal'an, semuanya nih disediakan siksaan mereka yang lebih, azaban di'fan minan nar, siksaan yang lebih berat, siksaan yang, jadi melaknatnya begitu Pak, azab yang lebih berat, ya, azaban mudha'af, ya kan. Bahkan dalam tafsir Jalalain, mudha'afan, jadi berlipat-lipat kali daripada yang kami terima ya Allah. Begitu melaknat tuh. Jadi bukan bikin apa, pengen lebih ringan, tapi pengen berlipat-lipat kali sakitnya, beratnya, pedihnya siksaan neraka ini. Jadi sering melaknat Pak. Jadi yang belakangan tuh ngomong, dia tuh gara-gara dia tuh saya masuk neraka, dia lebih besar ya Allah, lebih berat siksaannya ya Allah. Begitu orang-orang ini Pak, Allah yang ngomong, firman Allah, kita harus yakini ini terjadi. Nanti orang-orang yang masuk neraka tuh begini gitu, keadaannya tuh begini. Jadi kita harus yakini dengan iman, ini nyata, ini pasti, bukan cerita fiktif, bukan dongeng, bukan film, bukan sinetron, benar kejadian pasti. Nanti orang kafir itu begitu, yang masuk belakangan ngomongnya begitu, minta supaya yang masuk duluan itu ya lebih berat siksaannya ya Allah. Apa kata Allah? Allah berfirman, likulli difun walakin la ta'lamun. Setiap masing-masing umat itu difun, ada kelipat gandaan siksaan, akan tetapi mereka tidak tahu. Artinya adalah azab setiap mereka itu akan berlipat-lipat ganda setiap harinya, tapi mereka nggak tahu. Walaupun mereka melaknat pun, siksaan neraka itu semakin hari semakin berat, semakin hari semakin sakitnya luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, makanya kenapa kita kan kalau sholat itu selalu minta kepada Allah, Allahumma azirni minan nar. Ya Allah, jauhi hamba dari neraka, jauhi kami dari neraka. Allahumma azirni minan nar, jauhkan kami dari api. Habis sholat apinya dideketin lah. Iya, maksudnya apa itu Pak? Allahumma azirni minan nar, deketin Allahumma azirni minan nar, deketin lah gitu. Allah. Ya Pak ya, itu neraka. Nah, jadi orang yang di neraka itu begitu, padahal Allah telah melipat gandakan setiap orang yang harinya di dalam neraka. Auzubillah. Kemudian ayat 39. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Telah berkata nih orang-orang yang dahulu, yang masuk neraka duluan, lirohum kepada orang yang terakhir, kepada orang-orang yang masuk neraka belakangan. Misalnya umat Nabi Nuh duluan, umat Nabi Lut belakangan, umat Nabi belakangan, tuh kan ada yang belakangan, ada yang duluan nih. Saling ngomong nih. Apa omongannya? Fama kana lakum alaina min fadlin fadzuqul azab bima kuntum taksibun. Tidak ada bagi kalian atas kami keutamaan. Nggak ada keutamaan itu, misalnya Fir'aun, Qarun, Bal'an, Abu Lahab, Abu Jahal, atau sekarang ya Sharon, atau Netanyahu, atau Donald Bebek, itu kan Donald Bebek itu ya, Donald Bebek ya begitu tuh, atau yang kemarin tuh yang predator, yang bunuh diri akhirnya kan, arsipnya itu banyak pemimpin dunia sampai berapa ratus tuh.
ya pemimpin yang dunia yang ikut-ikutan juga. Jadi ada seorang miliarder tuh lagi ramai kan di TV kan, di medsos sampai banget tuh, siapa namanya itu orang Amerika tuh, dia punya pulau sendiri, dia melakukan wah pokoknya halal, nggak ada yang haram semua di tempat itu tuh semuanya ya, gonta-ganti pasangan, kemudian ya perempuan masing-masing kecil, anak-anak kecil digituin, lalu bayi-bayi dibunuh, dimakan dagingnya, wah pokoknya ya dajjal dah, jadi menyembah kayak zaman jahiliyah dulu, yang akhirnya kan ditangkap sama orang dia sendiri, orang Amerika, lalu akhirnya dia malu kali bunuh diri, ya kan itu. Terus dibuka arsipnya, ternyata banyak pemimpin dunia itu, pemimpin Amerika tuh banyak ikutan pada satu grup situ. Ya sama nyembah setan namanya kan. Namanya nyembah setan kan begitu. Ya, dilihat wajahnya itu kayak ada sebelah kanan atau sebelah kiri itu bekas kayak hitam gitu matanya. Ya itu karena dia ritualnya apa, jadi matanya sebelah kanan sebelah kiri kayak orang ditonjok begitu. Itu udah kelihatan Pak. Itu ritualnya tuh, nauzubillahi min zalik. Ya seperti itulah, itu di dunia, apalagi di akhirat siksaannya lebih pedih lagi. Jadi saling melaknat, bahkan yang duluan masuk laknat, yang belakang masuk laknat, dia melaknat tuh. Ini gara-gara dia nih, ya Allah, maka fazukul azab, berikan siksaan yang pedih ya Allah, bima kuntum taksibun, karena apa yang mereka lakukan. Seperti kami ya Allah, seperti kami rasakan nih siksaan dari apa yang kalian lakukan. Ya, itu. Ayat ini juga dijelaskan dalam surah lain, dalam surah Saba ayat 3133. Walau tara ijiz zalimuna marquna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'din lil qaum yaqul alladziina istadifuna alladziina istaqbalu la antum lakunna mu'minin. Alangkah hebatnya kamu lihat orang-orang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian lain. Orang yang dianggap lemah berkata kepada orang yang sombong, kalau bukan karena mereka, bukan karena kalian, tentu kami beriman. Orang-orang yang sombong itu berkata pada orang yang lemah, kami kah yang telah kalian dari hidayah itu datang kepada kalian? Tidak, sebenarnya kalian sendirilah orang-orang yang berdosa. Orang yang telah berkata pada orang menyembahkan diri, tidak, sebenarnya tipu daya kalian waktu pagi, malam, siang yang menghalangi kami ketika kalian menyeru kepada kami kafir kepada Allah dan menjadi sekutunya bagi Allah. Maka kedua pihak ini, orang yang duluan masuk neraka, orang yang belakangan, sama-sama menyesal ketika melihat siksaan azab Allah. Umi pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibahas melainkan apa yang mereka lakukan. Auzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Itu Pak ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kondisi orang-orang kafir yang masuk neraka saling melaknat. Saling melaknat. Enggak ada yang ngomong yang baik. Auzubillah. Kemudian ayat selanjutnya ayat 40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ini tidak percaya dengan Al-Quran, bohong itu Al-Quran, mendustakan ayat Allah. Wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan diri, artinya dia takabur. Ya, bukti takaburnya dia tidak mau menjadi orang beriman. Anha, dari ayat-ayat kami. La tufattahu lahum abwabas samai, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak dimasukkan mereka semua ke dalam surga, hatta sampai sehingga lajal jamalu fisabil qiyad, masuknya ontak ke dalam lubang jarum. Artinya sesuatu yang enggak mungkin, ontak masuk ke lubang jarum, enggak mungkin kan? Artinya mereka itu di dalam ayat ini diumpamakan orang kafir tidak akan masuk surga. Karena mereka apa? Mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Pintu langit tidak dibuka sedikit pun. Mereka tidak akan dimasukkan dalam surga seperti apa? Ontak masuk ke lubang jarum. Oh, itu artinya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Auzubillahi min dzalik.
Kemudian ayat ini dijelaskan apa yang dimaksud pintu langit tidak dibuka, apa maksudnya oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Bakar ibnu Uwais ya, dan seterusnya dari Al-Bara. Rasulullah pernah menceritakan tentang keadaan orang yang ahli maksiat, orang kafir, orang zalim, orang munafik, ahli judi, ahli zina, ahli mabok. Ketika dicabut nyawanya, kata Rasul nih, dibawa roh itu naik ke langit. Malaikat yang membawanya tidak melewati segolongan malaikat mereka dijumpai mereka. Siapakah roh yang buruk ini? Malah malaikat menjawab, rohnya si anu yang jahat tuh, orang kafir, orang munafik, dengan menyebut nama julukan yang paling buruk ketika di dunia. Setelah mereka sampai di pintu langit dengan roh tersebut, mereka minta izin untuk dibukakan pintu bagi roh itu. Ternyata roh itu tidak diizinkan masuk, pintu langit tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, ya, wala yadkhulul jannah hatta yalajul jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu langit sampai seperti onta masuk ke lubang jarum. Oh, masya Allah. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis yang panjang ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini langsung terjemahnya aja karena hadisnya panjang sekali. Ketika itu diceritakan oleh Al-Bara ibnu Azib, kami berangkat bersama Rasulullah SAW untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari Ansor. Ketika sekali sampai di kuburan, jenazah sudah di liang lahat. Maka Rasulullah duduk, kami pun duduk. Di sekitar seakan di atas kepala kami ada burung. Sedangkan dengan Rasulullah terdapat setangkai kayu yang ia ketukkan ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepala dan bersabda, mohon perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur. Mohon perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur. Coba dikatakan sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila ajalnya di dunia sudah habis akan menghadap ke akhirat, turunlah kepadanya para malaikat yang semua wajahnya putih seakan-akan seperti matahari. Mereka turun dengan bawa kain kafan dari surga dan wewangian pengawet jenazah dari surga, hingga mereka semua duduk di dekatnya sampai sejauh mata mandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di kepala, dan lalu malaikat maut berkata, wah ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbi radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah. Rasulullah bersabda, maka keluarlah rohnya, mengucur sebagaimana mengucur tetesan air dari mulut wadah penyiram. Kemudian malaikat maut memegangnya, dan apabila malaikat maut telah memegangnya, maka dibiarkan pada tangannya barang sekejap pun, melainkan ia langsung mencabutnya, mengapaninya, mewangikannya dengan kain kafan dan wewangian yang dibawanya. Sedangkan roh itu tercium bau wewangian minyak kasturi yang paling harum di muka bumi. Lalu mereka membawa naik ke langit. Maka sekali-kali mereka membawa melewati jumlah malaikat, melainkan mereka bertanya, siapa roh yang harum ini? Mereka menjawab, si fulan ya Allah. Hei malaikat, ini dengan menyebut nama terbaiknya yang biasa dipakai untuk memanggilnya di dunia, hingga sampai mereka ke langit yang paling rendah. Lalu mereka memintakan izin masuk untuknya, dan dibukakan pintu langit untuknya. Maka diiringi oleh semua malaikat penghuni setiap lapis langit untuk mengantarkan sampai kepada lapis langit yang lainnya, hingga sampai ke langit yang ke-7. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, catatkanlah dalam kitab amal soleh hambaku ini bahwa dia termasuk orang-orang penghuni surga yang tinggi. Lalu dikembalikannya ia ke bumi. Maka karena sesungguhnya aku telah menciptakan mereka di tanah, dan kepadanya aku kembalikan mereka sadarnya, aku keluarkan mereka dari kesempatan yang lain. Maka Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, maka rohnya dikembalikan. Lalu datanglah kepada 2 malaikat, dan 2 malaikat mempersilakan duduk. Keduanya bertanya padanya, siapakah Tuhanmu? Marrabbuka? Yang menjawab, Allah, Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Kemudian bertanya lagi, apa agamamu? Yang menjawab, agamaku Islam. Lalu bertanya lagi, siapakah laki yang diutus kepada kalian? Dia adalah utusan Allah. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah amal perbuatanmu? Saya baca Al-Quran, saya beriman dan membenarkannya. Maka ada suara yang menyerukan dari langit, benarlah apa yang dikatakan hambaku. Maka hamparkanlah baginya hamparan dari surga,
berilah pakai dia dari surga, bukakanlah baginya suatu pintu yang menghubungkan ke surga. Maka kesegaran dan wangian dari surga datang padanya serta lapangan bagi kuburnya hingga sejauh mata memandang. Maka Rasulullah melanjutkan kembali kisahnya. Datanglah kepadanya seorang lelaki yang berwajah tampan, berpakaian indah lagi harum baunya. Laki itu berkata, bergembiralah engkau dengan berita yang akan membuat bahagia. Inilah hari yang pernah dijanjikan kepadamu. Ia bertanya laki itu, siapa engkau? Penampilan merupakan penampilan yang membawa kebaikan. Laki itu menjawab, aku adalah amal solehmu. Maka ia berkata, ya Tuhanku, segerakanlah kiamat. Ya Tuhanku, segerakanlah kiamat agar aku dapat berkumpul dengan keluarga dan harta bendangku. Rasulullah melanjutkan kisah. Sesungguhnya, nah sekarang nih, orang kafir apabila ajalnya habis di dunia, ia menghadap ke alam akhirat, maka turunlah kepada para malaikat berwajah hitam dengan membawa karung. Lalu mereka duduk senyum mata memandang. Kemudian datang malaikat maut yang langsung dekat dengannya. Lalu malaikat maut berkata, wahai jiwa yang jahat, keluarlah engkau menuju kepada kemurkaan dan murka Allah. Rasulullah melanjutkan kisahnya. Maka rohnya bercerai-berai ke seluruh tubuhnya. Kemudian malaikat maut mencabutnya sebagaimana seorang mencabut besi pemanggang daging dari kaun wol yang basah, mencabut kain kerudung dari dahan yang berwarna duri. Malaikat maut mencabut rohnya, dan apabila ia telah mencabutnya, maka mereka tidak membiarkan roh itu berada di tangan malaikat maut barang sekejap pun. Malaikat langsung mereka masukkan dalam karung tersebut, dan tercium darinya bau bangkai yang paling busuk di muka bumi. Kemudian mereka membawanya naik, dan sekali-kali mereka membawanya bersama dengan segolongan malaikat. Malaikat berkata, siapakah yang memiliki roh yang buruk ini? Si fulan. Nama panggilan paling buruk, Jahal, Abu Jahal, Abu Lahab lah, kira-kira begitu. Kemudian dimintakan izin untuk naik, tapi itu langit tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah mengatakan, membacakan ayat Al-Quran sekali-kali, tidak dibukakan baginya pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Al-A'raf ayat 40. Maka Allah subhanahu wa ta'ala catatkanlah kitab amalnya, dia dimasukkan ke dalam sijin, bagian bumi yang paling dasar. Lalu rohnya dicampakkan dengan kasar ke tempat tersebut. Rasul membacakan ayat, barang siapa memasukkan Allah dengan sesuatu, maka ia seolah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, diterbangkan angin ke tempat yang jauh, maka dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Lalu datanglah malaikat menunggang, bertanya, siapa Tuhanmu? Saya tidak tahu. Siapa agamamu? Saya tidak tahu. Malaikat bertanya, siapa laki di atas kalian? Saya tidak tahu. Maka terdengarlah suara langit, hambaku telah berdusta, hamparkanlah untuknya hamparan di neraka, dan bukakanlah baginya pintu menuju neraka. Lalu panas neraka dan angin membakar datang kepadanya, serta kuburan tempat tinggalnya disempitkan hingga tulang-tulang iganya berantakan. Kemudian datanglah lelaki yang buruk rupa, buruk pakaiannya, busuk baunya. Rasakanlah apa yang akan membuat berterisa, hari ini adalah hari yang pernah dijanjikan kepadamu. Ya, siapa kamu? Penampilanmu orang yang membawa kejahatan. Saya adalah amal burukmu. Ya Allah, jangan engkau jadikan hari kiamat. Ya, pengen jangan jadi hari kiamat ya, karena dia tahu siksaan yang sudah luar biasa, apalagi di neraka. Jadi hadis ini menjelaskan bagaimana kondisi orang yang beriman ketika meninggal dengan orang kafir ketika meninggal. Seperti itu Pak ya. Panjang banget nih hadisnya ya. Seperti itu keadaannya. Nauzubillah, summa nauzumin jalik. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, dia dipukul dari cemeti, pukulan ke sebuah gunung. Gunung itu menjadi debu. Memukul sekali lagi sehingga jadilah debu. Allah hidupkan kembali. Malaikat memukulnya lagi, menjerit dia dengan jeritan yang dapat dengar oleh sesuatu kecuali jin dan manusia. Makanya kalau ada binatang lewat kuburan, misalnya kucing, itu ngerasain ajab kubur, Pak. Dia tahu, biasanya menjerit tuh, ya. Tapi kalau manusia, jin kan nggak tahu. Jin manusia nggak tahu orang yang di dalam kubur. Masya Allah, ya itu keadaannya Pak. Nauzubillah, jadi orang kafir dan orang yang beriman. Orang yang beriman tenang, ya bahagia, sudah malaikat
bersamanya kan, sudah menikmati indahnya surga walaupun belum masuk surga, maka disebut dengan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Allahu akbar. Ini penjelasan Rasulullah ketika membaca ayat ini. Wa ghazalika nazil mujrimin, demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang mujrimin, orang yang pelaku dosa. Kemudian ayat selanjutnya 41, lahum min jahannam mihadun, buat mereka siksa neraka jahanam sebagai tempat tidurnya, wa min fawqihim ghawas, dan dari atas mereka selimut, wa kadzalika nazil zalimin, selimut dari apa? Dari neraka ya. Demikianlah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Itu kondisi orang-orang kafir ketika di neraka, ketika sakaratul maut. Bagaimana keadaan orang beriman? Nah, ayat ini nih. Walladzina amanu 42. Dan adapun orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, orang-orang yang beramal soleh. Iman, amal soleh nggak bisa dipisahkan ya. Iman, yakin dengan Allah, amal soleh ya kebaikan, ya sholat, ya puasa, baca Quran, zikir, ya. Semua amal soleh, amal kebaikan. La nukallifu nafsan illa usaha, tidak kami membebani seseorang kecuali dengan sesuai kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Makanya dalam biasa wasiat ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan. Kalau kita mampunya sholat tahajud 2 rakaat ya 2 rakaat aja, yang penting istiqomah. Mampunya ya baca Al-Quran sehari 1 juz, ya udah 1 juz saja. Yang penting khatam Quran Ramadan misalnya kan 1 kali minimal. Ya, mampunya sesuai kemampuan. Kalau mampunya sedekah 10.000 ya 10.000. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Apa kata Allah? Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal di dalam surga. Ya, mereka kekal di dalam surga. Ya, coba ya. Jadi inilah indahnya orang-orang yang apa? Orang-orang beriman, orang-orang. Nah, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini bahwa sesungguhnya ahli surga itu apabila digiring masuk ke surga, mereka menjumpai di dekat pintu surga sebuah pohon yang pada akarnya terdapat 2 mata air. Kemudian mereka minum dari salah satunya, terhapuslah dari dada semua dendam kusumat yang ada. Minuman tersebut namanya minum kesucian. Kemudian mereka mandi dari mata air yang lainnya, maka mengalirlah ke dalam tubuh mereka kesegaran yang penuh dengan kenikmatan, sehingga diri mereka tidak aut-autan dan tidak pucat lagi untuk selama-lamanya. Ya kan? Itulah keadaan orang-orang yang beriman masuk surga dalam keadaan indah, nyaman. Ya, kullu ahli jannah yaral maq'ada minan nar fa yaqulu laula anna Allah hadani. Semua ahli surga dapat melihat kedudukan keadaan di neraka. Lalu mengatakan, sekiranya Allah tidak berikan petunjuk pada saya, maka ucapkan, itu merupakan ucapan rasa syukurnya. Kemudian ahli neraka melihat kedudukan di surga, sekiranya Allah memberikan petunjuk pada saya, ucapan itu adalah ucapan rasa penyesalannya. Artinya orang dalam surga itu bisa melihat neraka, orang neraka bisa melihat surga. Tapi orang yang surga bersyukurnya luar biasa, orang neraka nyesalnya luar biasa. Itu kan sesuai dengan apa namanya? Amalnya masing-masing, ya. Wa'lamu anna ahadukum la yudkhiluhu amalul jannah. Ketahui oleh kalian bahwa seorang di antara kalian tidak dapat masuk surga karena amalnya. Tuh. Jadi masuk surga itu bukan karena amal, Pak. Kita harus yakin, kita harus yakini hadis ini. Maka sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau ya Rasul? Iya, kata Rasulullah. Iya, saya juga tidak. Apa? Kita masuk neraka karena illa ayyataghammadani Allah wa rahmati minhu wa fadli. Kecuali Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya. Jadi Nabi saja masuk surga bukan karena amal. Kita masuk surga bukan karena amal. Amal kita berapa sih? Dibandingkan nih misalnya kita hidup 24 jam. Kita sholat saja, nggak pernah kita sholat sampai
sehari semalam itu berapa jam, 2 jam, nggak pernah kan ya, paling cuma sekali sewaktu misalnya cuma 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya subuh 5 menit misalnya, berarti cuma 25 menit itu baru sholat doang. Sedangkan Allah berikan nikmat 24 jam. Bayangkan, jadi amal kita nggak ada apa-apanya, Pak. Jadi kita masuk surga itu kata Nabi karena rahmat kasih sayang Allah. Makanya kita minta selalu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kita hanya minta ridha Allah dan surga Allah. Terakhir ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami mencabut, mengeluarkan apa yang ada di dalam hati mereka dari kedendaman, kedengkian. Tajri yang mengalir mintal anhar dari bawah tempat tinggal mereka sungai-sungai. Ini maksudnya ketika seseorang masuk surga, dia mandi di sungai-sungai surga, ada sifat dendam, iri hati, suudzon hilang tuh, ya. Wa qalu, dan mereka berkata, penghuni surga ini, alhamdulillahillazi hadana lihaja. Segala puji itu hanya milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami karena ini kami masuk surga. Allah telah memberikan petunjuk, Allah telah memberikan rahmat, kasih sayang Allah sehingga kami masuk surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tidaklah kami akan memberikan petunjuk jika tidak memberikan petunjuk. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Nggak mungkin kami masuk surga. Jika seandainya Allah tidak memberikan petunjuk, kami tidak mungkin masuk surga. Artinya hanya petunjuk Allah, hanya rahmat Allah, kita bisa masuk surga. Masya Allah. Ketika ini Ali bin Abi Thalib menegaskan, ayat ini diturunkan sehubungan dengan para syuhada perang Badar. Ketika perang Badar terjadi, banyak sahabat yang meninggal dalam syahid. Maka mereka mendapatkan tempat yang paling tinggi di sisi Allah dan di surga yang sudah tidak ada rasa dendam lagi. Bukan artinya kondisi orang yang dalam surga tidak ada rasa dendam, marah lagi. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Sungguh telah datang rasul dari Tuhan kami dengan benar. Ya, dengan benar. Masya Allah. Jadi Allah menjelaskan kenapa orang itu masuk surga, karena karunia Allah, dan itu karena ya lewat nabi dan rasul, dan kita membenarkannya. Wa nudu an tilkumul jannatu wa uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka bahwasanya itulah surga yang telah diwariskan untuk kalian karena apa yang kalian lakukan waktu di dunia. Di orang-orang di surga itu masuk kalian dalam surga yang memang telah diwariskan untuk kalian. Tapi kita harus lihat dulu Bapak Jamaah rahimakumullah. Surga itu juga ada tingkatan-tingkatannya Pak ya. Ya, kita mah emperan surga juga nggak apa-apa dah, yang penting masuk surga. Yang tertinggi namanya Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Ada namanya Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa. Ada Jannatul Naim, surga Naim. Ada Jannatul Aden, surga Aden. Ada Jannatul Darussalam. Macam-macam nama surga sesuai dengan amaliyahnya, sesuai dengan karunia Allah kepada seseorang itu. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini selanjutnya akan kita baca setelah hari raya Idul Fitri. Mungkin nanti 2 minggu setelah Idul Fitri kita akan kembali lagi. Jadi hari ini kita tawakufan